Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya, sedulur semuanya. Berjumpa lagi bersama saya di channel Agus Cakudut ya kawan. Oke, di video kali ini saya akan membagikan sebuah tips sederhana atau cara sederhana dengan memanfaatkan barang-barang sederhana juga ataupun barang bekas ya dulu. Dan di sini saya ada pipa PVC atau pipa paralon sisa buat pompa air ya dulu. Ini lumayan panjang ya, dengan ukuran 1/2 inci ya dulu. Ini akan saya gunakan untuk membuat sebuah alat sederhana ya dulu. Siapa tahu bisa berguna buat semuanya di rumah. Oke, langsung saja akan saya buat alatnya ya dulu. Dan langkah pertama kita potong sekitar segini ya dulu. Untuk pipa PVC nya kita potong dulu sekitar segini ya, ataupun terserah terus semuanya mau seberapa. Kita potong menggunakan gergaji besi ataupun alat yang lain ya. Dan ini tadi saya sudah memotong, dan ini jadinya ya, kita potong sekitar segini saja. Kemudian kita belah ya dulu. Kita belah untuk potongan yang sudah kita potong, kita belah bagian tengahnya ya, kita belah. Dan ini belum saya rapikan tadi ya tuh. Ini kan saya amplas dulu supaya ini sisa-sisa potongannya tidak mengganggu ya tuh. Ini ukurannya sama. Ini tadi saya memotong pipa ini. Dan nanti ini kita masukkan ke sini ya tuh. Kita masukkan ke dalam pipa yang ini ya. Kita masukkan seperti ini. Dan kalau semuanya susah setelah dibelah, itu masih susah untuk memasukkannya ke dalam sini, kita bakar dulu ya dulu. Untuk pipanya ini kita bakar dulu menggunakan korek seperti ini. Kemudian kita belah perlahan ya dulu. Nanti akan merenggang ya setelah kita panaskan menggunakan korek atau menggunakan kompor. Ini akan merenggang ya, jadi lebih mudah nanti untuk memasukkannya ke dalam sini ya, seperti ini. Tapi jangan terlalu longgar juga ya dulu. Kita buat yang pas saja atau yang sepan saja, tidak terlalu sesak dan juga tidak terlalu longgar ya. Nah, ini sudah pas, bisa kita geser. Jadi bisa kita geser ke sana kemari ya dulur semuanya, tidak terlalu longgar juga. Ini kita lepas dulu kan. Oke, langkah selanjutnya kita membutuhkan satu buah spidol. Bisa permanen atau tidak ya, tapi ini saya pakai yang permanen. Bisa dengan ukuran segini ataupun yang spidol biasa yang kecil seperti pensil itu juga bisa ya dulur. Oke. Ini nanti kita lem di bagian pipa ini ya dulu. Untuk spidolnya ini saya akan menggunakan lem bakar, atau jika sedulur punya lem yang lainnya juga bisa gunakan. Ini saya akan gunakan lem bakar saja. Ini akan saya kasih lem bakar itu. Ini yang lebih mudah saja. Ini saya taruh di sini. Kemudian ini spidolnya kita tempelkan di sini ya dulu. Kita tambahkan lagi lemnya supaya lebih kuat. Kita tambahkan yang agak lebih banyak ya dulu, supaya tidak mudah lepas. Oke, ini sepertinya sudah cukup ya dulur. Kita tunggu sampai kering dulu ya dulur untuk lemnya. Sambil menunggu ini lemnya kering, ini kita lubangi dulu ya dulur bagian ujung di pipa ini. Kemudian nanti kita kasih mur baut. Kita kasih baut atau bisa juga kita kasih paku ya dulur. Untuk lubanginya saya menggunakan solder ya dulur supaya lebih mudah. Ini kita lubangi tembus sampai ke bagian belakang ya dulur. Sampai tembus ke bagian belakang ya dulur. Kita lubanginya.
kita urutkan. Oke, ini sudah tembus ya Dulur. Kemudian kita tambahkan baut ya, bisa menggunakan baut atau paku ya Dulur. Kita masukkan, ini usahakan yang kencang ya, jangan longgar, nanti malah lepas ya. Kita sampai tembus ya Dulur. Oke, ini sudah tembus, nggak usah terlalu panjang, kira-kira segini saja ya Dulur. Oke, ini lemnya sepertinya sudah kering ya Dulur. Tinggal kita masukkan ke dalam bagian pipa ini ya. Kita masukkan. Oke, ini sudah masuk. Oke, alat yang kita buat sudah jadi ya semuanya. Dan apa fungsinya? Kita coba alat ini ya, langsung saja kita coba. Nah, ini alat yang kita buat tadi ya semuanya. Ini tinggal kita coba tes. Kita buka dulu untuk penutup spidolnya ini. Oke, saya taruh di sini. Kemudian di sini ada papan triplek. Ini akan saya coba praktekkan ya. Kita urutkan dulu antara baut. Ini antara baut dan spidolnya kita urutkan dulu ya semuanya. Oke. Kira-kira seperti ini. Dan ini kan posisi tripleknya kecil ya Dulur. Jadi kita kasih pendek saja. Kalau di triplek yang besar bisa kita panjangkan ya. Ini saya kasih pendek saja karena posisi contoh tripleknya kecil ya. Ini akan saya coba segini saja. Oke, akan saya coba segini. Dan ini untuk bautnya kita tancapkan di bagian tengah sini ya dulu. Ini saya kasih panjang lagi untuk bautnya. Oke, kemudian ini bautnya kita taruh di tengah sini. Kemudian tinggal kita coba itu. Kita putar seperti ini. Ini terlalu besar ya Dulur. Kita putar seperti ini. Dan ini jadi lingkaran ya Dulur, dan sangat presisi sekali untuk lingkarannya ini. Dari sini ke sini bisa jadi jangka menggunakan pipa PVC bekas seperti ini ya Dulur. Ini kalau mau yang lebar bisa kita tarik ke sini, tinggal kita ukur mau berapa senti ya Dulur untuk diameter lingkarannya. Dan ini saya menggunakan triplek kecil, jadi saya buat kecil saja ya. Nah, ini lingkarannya sangat presisi sekali ya Dulur. Sangat mantap sekali alat dari pipa PVC ini ya Dulur. Ini kalau kita mau ukur panjang bisa kita geser yang lebih lebar ya Dulur untuk diameter lingkarannya. Misalkan mau dipakai di lantai ataupun di dinding ya Dulur. Oke, seperti ini ya Dulur alatnya dari pipa bekas PVC, dan semoga bisa bermanfaat ya Dulur buat kawan semuanya. Dan jangan lupa bantu tekan like dan subscribe jika teman-teman semuanya suka dengan video saya ya. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ini hasilnya ya Dulur.